Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Karisma Septianvika dari Angkatan Magister Teknik Psikologi yang ketiga. Dan kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan tugas saya dari mata kuliah Konstruksi Instrumen Psikologi terkait latihan untuk pengolahan reliabilitas dalam aplikasi R Program. Di sini Bu Sukaya Simarianti sendiri sudah menugaskan untuk membuat ataupun menganalisis reliabilitas berdasarkan 4 topik, yaitu yang pertama ada test retest, yang kedua paralel, kemudian Spearman Brown atau Split House, dan juga alpha. Yang mana di sini dijelaskan juga bahwa harus membuat data itu sendiri. Oleh karena itu, yang pertama saya lakukan adalah untuk membuat data dummy ataupun data tiruan, data palsu seperti itu, yang kemudian akan saya gunakan dalam analisis reliabilitas nanti. Untuk data pertama adalah data test retest consistency. Di sini saya membuat ada 10 partisipan seperti itu, 10 respon, yang mana untuk tes pertama dan tes kedua, baik tes maupun retest, sama-sama memiliki jumlah item yaitu sebanyak 10 item. Dan dari masing-masing 10 item tersebut, baik dari tes maupun retest, kemudian saya jumlahkan totalnya menggunakan rumus sum di Excel hingga bertemu dengan tes total, yaitu total nilai dari tes pertama, dan retest total yaitu jumlah total nilai dari tes yang dilakukan kedua atau sebagai retestnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu paralel konsistensi. Di sini masih sama, responnya berjumlah 10 partisipan. Kemudian di sini ada dua bentuk tes, yaitu bentuk tes A dan bentuk tes B yang masing-masing saya buat berjumlah memiliki 10 item seperti itu, dan saya jumlahkan juga menggunakan rumusan di Excel hingga menemukan total A yaitu jumlah total nilai dari form yang A, dan total B yaitu jumlah total nilai dari tes ataupun form yang B, seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk internal konsistensi sendiri, saya membuat data dummy dengan jumlah respon yaitu sebanyak 12 responden, dan untuk itemnya sendiri yaitu sama juga sebanyak 12 item, seperti itu. Kemudian, saya analisis menggunakan RStudio. Di sini untuk yang pertama yaitu ada tes retest konsistensi, yaitu melihat reliabilitas berdasarkan konsistensi ketika tes tersebut dilakukan lagi ataupun diulang di retest pada waktu-waktu yang berikutnya, seperti itu. Nah, cara yang pertama yaitu adalah dengan menginstal library, di sini readx1 untuk melihat datanya. Kemudian yang kedua langkahnya adalah untuk mengambil data. Di sini perintahnya yaitu setwd dalam kurung, kemudian alamat di mana saya menyimpan file data dummy tersebut. Kemudian data, di sini as data frame, read Excel, nama file data dummy tersebut yang saya buat, dan kemudian satu data. Kita coba di sini keluarkan untuk datanya. Sudah bisa dilihat ada 10 item masing-masing untuk tes maupun retest, dan sudah ada totalnya juga. Kemudian baru yang berikutnya adalah kita analisis reliabilitas tes retestnya dengan menggunakan Pearson correlation. Rumus atau komennya sendiri yaitu rel, seperti ini, kemudian korelasi yang ditandakan dengan core, kemudian data tes total dikorelasikan dengan data retest total. Kemudian kita run, dan kita bisa dapatkan di sini, dihasilkan reliabilitas tes retest dari data dummy yang saya buat yaitu sebesar 0,8736108, yang mana ini termasuk ke dalam kategori reliabilitas yang sangat tinggi, seperti itu. Berikutnya untuk menganalisis reliabilitas dari paralel konsistensinya, yaitu konsistensi atau reliabilitas yang bisa dianalisis dengan mengorelasikan antara dua bentuk tes yang sebenarnya adalah serupa atau merupakan jenis tes yang sama, memiliki atribut-atribut psikometrik yang sama, seperti itu. Hanya saja bentuk soalnya yang berbeda dan akhirnya membuat form yang berbeda juga. Di sini menggunakan form A dan form B seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tidak lupa di sini library readx untuk melihat datanya. Kemudian kita ambil data di sini dengan setwd, kemudian alamat di mana kita menyimpan data dummy tersebut, dan data as data frame, read Excel, dan nama file data dummy yang kita simpan. Kemudian kita run terlebih dahulu. Ini sudah muncul untuk data saya yaitu sebanyak 10 responden dengan masing-masing baik form A maupun form B itemnya berjumlah 10 seperti ini. Dan sudah saya totalkan juga total A dan juga total B. Kemudian langsung saja kita analisis dengan paralel reliabilitasnya dengan komen yaitu core atau korelasi antara data total A dikorelasikan dengan data total B dengan metodenya yaitu menggunakan metode Pearson. Kita run dan kemudian dihasilkan. Di sini bisa diketahui bahwa reliabilitas paralelnya yaitu sebesar 0,8508261, yang mana ini juga termasuk dalam kategori reliabilitas yang sangat tinggi. Baik. Kemudian kita lanjutkan pada yang terakhir. Di sini memuat ada dua ya dari internal konsistensi sendiri. Masih sama seperti sebelumnya, kita menggunakan library yang readx1, tapi untuk yang kali ini karena kita nantinya akan menggunakan alpha, maka kita akan menggunakan library yang Sage juga. Nah, ini kemudian apabila sudah diinstal maka bisa di-run. Langkah pertamanya adalah untuk mengambil datanya. Masih sama seperti tadi, setwd, kemudian alamat di mana kita menyimpan data dummy, kemudian data as data frame read Excel, nama data dummy yang kita simpan untuk tes kali ini. Kita run. Bisa dilihat di sini bahwa ID-nya menunjukkan jumlah respondennya terdapat 12 respon dari 12 responden dummy. Kemudian untuk itemnya sendiri terdapat 12 item seperti itu.
Kemudian setelah datanya sudah termasuk ataupun sudah bisa dilihat, kita kemudian menganalisisnya dengan reliabilitas split half atau split half reliability dengan command yaitu split half size split half data. Bisa kita run. Oke, dan ini adalah hasilnya. Untuk ini adalah menggunakan test document dengan beberapa lambda kalau rebound itu sendiri dengan maksimum split half reliability atau lambda 4-nya yaitu sebesar 0,98 yang mana ini sangat-sangat tinggi untuk reliabilitas dari internal konsistensi itu sendiri. Kemudian dari Gatman lambda rebound 6 yaitu 0,97 untuk average split half reliability atau reliabilitas split half pada rata-ratanya yaitu sebesar 0,87. Kemudian untuk Gatman lambda 3 atau alpha sebesar 0,88, lambda 2 itu 0,89, dan sementara untuk minimum split half reliability atau reliabilitas split half minimalnya adalah sebesar 0,67. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk reliabilitas yang alpha dengan rumus yaitu alpha stitch alpha data. Kita run, kemudian bisa dilihat di sini bahwa dengan 2 cek dihasilkan alfanya 0,85, sementara dari fact alfanya itu sebesar 0,85 yang mana keduanya termasuk dalam reliabilitas berkategori tinggi juga seperti itu. Untuk di sini bisa dilihat raw alfanya 0,85, standar alfanya 0,88, dan di sini genomnya 0,97. Seperti itu. Bisa diketahui di sini yaitu ada dua reliabilitas. Yang pertama reliabilitas split half, dan yang kedua adalah reliabilitas alpha. Baik, itu dari saya Karisma Saptian WK, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.